Taman hiburan ini sekarang memang masih dikaitkan dengan adrenalin dan nyali. Tapi keberadaannya yang bagaikan terlupakan oleh waktu sejak ditutup membuat lokasi ini kini lebih dikenal dengan nuansa angker dan mistis. Menuju lokasi lain, tim konon katanya sampai ke lokasi menyerupai kapal raksasa. Dinding yang dipenuhi gambar dan tangga yang sudah lumayan hancur menunjukkan seberapa lama tempat ini sudah terbengkalai. Tidak hanya itu saja pemirsa, potongan seluncur air juga ditemukan di lokasi ini. Dan dari hasil kesimpulan eksplorasi, tim konon katanya tidak menemukan sosok-sosok gaib yang disinyalir menampakkan diri. Namun, hawa negatif tetaplah terasa. Dari sekian banyaknya misteri yang dimiliki kota Bandung, beberapa di antaranya bahkan menjadi cerita mitos atau urban legend yang telah dipercaya selama turun-menurun oleh warga Bandung. Berbicara mengenai misteri, Bandung memiliki beragam lokasi yang dikenal mistis tidak hanya oleh warga Bandung sendiri, tapi oleh warga dari luar kota. Salah satu lokasi yang menyimpan mitos adalah taman hiburan besar yang ada di wilayah Cihideng, Parompong, Bandung Barat. Taman wisata yang diresmikan pada tahun 2010 tersebut sempat menjadi destinasi favorit para pengunjung dari dalam maupun luar daerah. Ramai dipadati pengunjung, popularitas taman hiburan ini pun sudah membuatnya beberapa kali disambangi selebritas. Ditambah, taman hiburan ini memiliki pemandangan sekitar yang menjadi salah satu incaran pengunjung untuk ditunjukkan melalui media sosial. Pengunjung pun mendapatkan pengalaman bermain motor ATV, outbound, mengendarai kuda, flying fox, sampai wahana air yang juga ada di taman hiburan ini. Namun semua itu sudahlah berlalu. Taman hiburan ini sekarang memang masih dikaitkan dengan adrenalin dan nyali. Tapi keberadaannya yang bagaikan terlupakan oleh waktu sejak ditutup membuat lokasi ini kini lebih dikenal dengan nuansa angker dan mistis. Sisa-sisa wahana dan bangunan kolam-kolam yang airnya tampak hijauan, rumput dan tumbuhan liar yang kehadirannya kian tak beraturan, ditambah dengan keheningan dan gemerisik daun dari pepohonan menciptakan nuansa yang sama sekali tidak seperti taman rekreasi. Ironisnya lagi, taman hiburan yang identik dengan hingar-bingar dan canda tawa lazimnya tempat rekreasi, kini suasananya sunyi dan tersisa di sana membuat tempat ini justru menjadi destinasi horor, dikarenakan identik dengan nuansa mistis. Bukan hal yang aneh bila sekarang taman wisata ini dijadikan tempat ajang uji nyali. Sekarang taman hiburan terbengkalai ini hanya menyisakan pemandangan yang kumuh saja. Dinding gedung utama dipenuhi coretan dan kaca-kaca yang pecah. Area kolam renang yang sudah mengering airnya ditambah dengan rumput liar serta bagian-bagian dari seluncur air yang sudah terpisahkan dan berserakan, ditambah patung-patung seperti kakek berbaju merah yang berubah menjadi menyeramkan karena tidak terurus. Taman hiburan yang dikenal angker ini menjadi salah satu pilihan bagi para warga yang ingin melakukan kegiatan uji nyali untuk membuktikan kebenaran mitos yang santer terdengar. Dan ternyata konon katanya beberapa peserta uji nyali merasakan langsung aura negatif dan keangkeran dari taman hiburan terbengkalai tersebut. Mulai dari kursi yang bergerak sendiri hingga meja yang kembali ke posisi semula keesokan harinya.
Meskipun sudah diubah menjadi posisi terbalik. Bukan hanya hal-hal di luar nalar yang terjadi. Penampakan-penampakan makhluk astral yang kerap terlihat di sekitar wilayah taman hiburan kerap kali dialami oleh para warga yang beruji nyali di tempat ini. Penampakan menyerupai kuntilanak dan genderuwo sudah tidak asing lagi dialami oleh para pelaku uji nyali. Tidak hanya itu saja loh pemirsa, bau tidak sedap kerap kali tercium dari bagian gedung utama dan konon katanya nih, bau tersebut tidak akan hilang sebelum para penguji nyali keluar dari gedung tersebut. Dan di bagian dalam gedung terdapat patung kakek tua berjenggot berbaju merah yang matanya seolah-olah mengikut setiap pergerakan pelaku uji nyali. Bukan hanya di bagian gedung utama yang menjadi buah bibir pembicaraan seputar keangkeran taman hiburan ini. Lokasi kolam renang juga digadang menjadi lokasi terseram di taman hiburan ini. Konon katanya sering terlihat penampakan perempuan berbaju putih dan suara tertawa yang kerap kali terlihat dan terdengar oleh para penguji nyali. Lantas, bagaimana ya asal mula taman hiburan yang identik dengan suasana bahagia ini lalu berganti menjadi tempat yang mencekam? Para warga sekitar percaya pemirsa, sejak wahana ditutup pada tahun 2017, tidak ada lagi yang merawat taman hiburan ini. Dan wajar saja, di mana ada tempat terbengkalai dan kosong akan menarik banyak makhluk-makhluk astral untuk bersinggah dan menjadi penghuni tempat tersebut. Status hiburan yang sempat disemat di taman hiburan di Kota Bandung ini berubah pemirsa menjadi wilayah mencekam yang jarang lagi dikunjungi warga. Itulah tadi sejarah dari taman hiburan terbengkalai di Kota Bandung. Tidak hanya meninggalkan sejarah, konon katanya juga meninggalkan cerita-cerita mistis yang hingga kini dipercaya masyarakat, di mana tidak lepas dan melekat dengan kokohnya bangunan itu sendiri. Namun, selain taman hiburan terbengkalai tersebut, tentu masih banyak lagi tempat-tempat wisata terbengkalai lainnya yang memiliki mitos-mitos beragam. Dan setelah kurang lebih 60 menit membahas mengenai hal-hal mistik seputar tempat wisata terbengkalai di Jawa Barat, tentunya jangan dilewatkan ya episode Konon Katanya selanjutnya yang akan kembali menyuguhkan kisah-kisah misteri hingga mitos-mitos yang telah beredar di masyarakat.